Setiap hari, jutaan tahu diproduksi di pabrik-pabrik kecil seperti ini di Malang. Tapi di balik proses itu, ada manusia yang bekerja 10-12 jam sehari di ruangan panas penuh uap dan beban fisik berat. Dari wawancara dengan ibu pemilik, overwork sudah jadi rutinitas harian. Data BPS Agustus 2025 menunjukkan 25,47% pekerja Indonesia, sekitar 37,3 juta orang, mengalami overwork lebih dari 49 jam seminggu, termasuk di sektor UMKM seperti pabrik tahu. Ini merenggut work-life balance, memicu burnout, dan melanggar labor rights dasar, menciptakan toxic workplace. Fenomena ini menantang sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kami akan ungkap the human side di balik produksi tahu. Bu, ngelola pabrik tahu di belakang rumah gini apa nggak bosen makan tahu tiap hari? Oh enggak, seneng aku. Itu kalau boleh tahu kelasnya kenapa Bu? Kok bisa seneng banget? Saya pertama bikin pabrik tahu karena saya seneng tahu. Nah Bu, tapi kalau flashback belakangan ini kan Ibu kan udah puluhan tahun kan buka. Nah, mental pekerja dulu sama sekarang itu apakah sama apa beda? Oh enggak, beda. Karena mungkin sekarang itu ada HP yo. Jadi semangat kerjanya itu enggak seperti dulu. Kalau dulu itu memang semangat kerja, pinginnya itu yang terbaik. Sekarang enggak. Kalau enggak didelok, terus baru dikasih pengertian tiap minggu atau tiap bulan itu mesti tenaga kerjanya itu kendor. Nah, iya. Terus kalau soal gesekan, anak Gen Z kan sekarang kan biasanya kan kayak gayanya kan kayak wis beda gitu Bu, kayak sama yang orang-orang zaman dulu. Nah, terus kalau misalnya ibunya itu ada kayak yang karyawan kayak gitu, terus karyawan itu Gen Z Bu, itu kira-kira ibunya pusing nggak ngurusinnya? Saya kira enggak ada lek ngono. Nggak ada. Itu alasannya kenapa Bu? Karena di sini memang saya tanamkan untuk kebersamaan. Bahwasanya kita mencintai apa yang kita kerjakan. Apapun yang kita kerjakan itu kita ambil manfaatnya. Oh, iya. Ibu sebagai ibu bagi semua karyawan di sini itu pernah nggak ada yang curhat ke Ibu? Banyak curhat keluarga, curhat apapun karena di sini saya bukan sebagai pimpinan tapi saya sebagai orang tua kepada anak. Jadi menganggap tenaga kerja itu sebagai anak-anak saya. Terus ini Bu, kan ibu kan perempuan gitu yang memimpin industri ini. Terus ibunya itu susah nggak sih Bu kayak nerapin apa pekerja perempuan yang penting buat industrinya itu ibu kira-kira kesusahan nggak? Enggak juga. Cuman karena di sini tenaga kerjanya memang berat, tadi anak laki-laki yang Oke. Bu, pabrik ini dulu berdiri kapan ya Bu? tahun 97. 19 Iya, 97. Nah, anak muda sekarang itu kok kayaknya gampang bosen, nggak kayak dulu. Kenapa ya Bu? Masalah kalau sekarang itu karena kemajuan zaman lah yo. Jadi dia itu pengennya kerjanya enteng duitnya akeh. Tadi kan akeh kok affiliate apa iku jenenge artine. Ya wis itu kan sekarang wis berebut berlomba-lomba ke situ karena apa enggak soro, tapi akeh duitnya iku yang sekarang karena ya memang sudah perkembangan zaman ya mungkin suatu ketika tahu itu ya begitu juga suatu ketika tapi untuk sementara ini saya kira enggak masalah. Bu, kalau misalnya ada karyawan ya yang kelihatan murung, terus kayak tekanan batinnya tuh kayak capek banget Bu, kayak ngeluh, itu biasanya sama ibu kayak diajak ngobrol gitu, apa gimana Bu? Iya, saya ajak ngobrol dari hati ke hati ya wes gimana antara orang tua dengan anak. Kayak pekerjaannya diletakkan dulu, terus antara orang tua dengan anak kita ngomong bareng, kita diskusi bareng, kita menyelesaikan masalah bareng. Oke.
Oke, terus kalau menurut ibu tuh ya, kesejahteraan karyawan itu soal gaji apa kekeluargaan, Bu? Apa Gaji dua-duanya? tetap gaji tetap gaji. Kita tetap borongan. Kalau maksud saya keluarga ya keluarga, tapi tatkala misalkan perusahaan ya kita tetap perusahaan itu perusahaan. Kalau jangankan pada pegawai, pada anak saya sendiri kalau kerja ke saya ya tak gaji sesuai. Nah, di sini kan campur ya, Bu. Ada yang muda, ada yang tua. Nah, apakah pernah ada konflik? Nah, sebagai pemiliknya, Ibu gimana cara meredam? Oh enggak pernah. Nggak pernah. Semua enggak pernah sama sekali. Enggak pernah. Berarti emang di situ kekeluargaan banget ya, Bu. Betul. Iya. Terus ibu kan sebagai pemimpin wanita perusahaan ini, itu tuh gimana sih, Bu? Kayak kelola pabriknya itu secara kayak sampai berdiri kayak gini. Ya itu aku yang ngomong pertama, aku memang seneng tahu. Terus aku dulu itu juga waktu skripsi bikin masalah tahu. Nah itu saya gabung, akhirnya saya bikin tahu. Oh. Jadi emang dari juga itu emang pengen tertarik bikin pabrik tahu gitu. Iya, Oh. sebetulnya orang tua saya dulu punya pabrik tahu, tapi saya masih kecil, orang tua saya meninggal. Terus saya bagaimana caranya bikin tahu tapi berinovasi, nggak seperti orang dulu gitu loh. Nah, terakhir Bu, ini pegangan hidup Ibu selama ini yang dalam peribahasa Jawa itu apa? Ya ibarat air mengalir aja. Dia kayak air mengalir itu kayak sesuaiin jalan itu aja. Iya, pokoknya ibarat air mengalir aja. Kita berdoa, berusaha, mana itu. Dan semua masalah kita tanggapi dengan happy. Terus ibu kira-kira punya amanat gak buat anak yang sekarang itu suka ngeluh soal kerjaan, terus kalau misalnya gajinya itu nggak sesuai, itu kan biasanya kan anak zaman Gen Z ini kan apa, itu kan ada yang banyak yang ngeluh soal kerjaan. Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat dari sisi luar, itu pekerjaan kan sebenarnya nggak bisa didapat secara segampang itu, Bu. Nah, pendapat ibu sama saran ibu gimana biar kita para Gen Z itu bisa mengatasi hal ini? Terus gimana kita caranya, kita sebagai Gen Z itu bisa kita itu bisa memperbaiki diri kita dan kita itu bisa terus melangkah maju. Itu gimana? Pokoknya dalam hidup itu kita tuh untung dan untung banget. Tatkala kita tidak berhasil dalam hidup, kita untung karena di situ kita buat pelajaran. Kalau kita berhasil, kita untung banget. Tidak ada perkataan rugi dalam hidup, cuma itu dok. Untung dan untung banget. Terus menurut sampean itu gimana sih, Bu, kalau yang Gen Z sekarang itu yang pas sudah tengah jalan ya, itu tuh tiba-tiba berhenti terus tiba-tiba nyerah, itu gimana? Gini loh ya, setiap masalah itu menjadikan cambuk kita. Ojo, itu menjadikan cambuk kita untuk belajar lebih maju. Oh, berarti kita, ya saya kembali lagi yang tadi, dalam hidup itu untung dan untung banget. Tatkala kita gagal, itu kita untung karena apa? Kita belajar dari kegagalan itu. Tapi kalau kita berhasil, kita untung banget. Tadi hidup dua, untung dan untung banget. Nggak ada perkataan dalam hidup selamanya. Jangan ngomong rugi dalam hidup. Untung. Apapun, alhamdulillah, untung aku. Dan untung banget. Dari kami sih sementara yang kami tanya sih itu aja sih, Bu, dari pertanyaan kami. Terus kami juga sebagai perwakilan dari kelompok SMK Telkom Malang, itu kami tuh sangat berterima kasih kepada Ibu sudah bersedia menerima kami di sini, terus juga memberi layanan kami. Terus kita itu sangat berterima kasih kepada Ibu dari segala banyak hal lah. Kalau misalnya kita kayaknya nggak kesini, kita tuh kan nggak tahu gimana sih sisi dalamnya pekerjaan, apalagi di pabrik tahu ini kan pasti kan kayak kerjanya berat, Ya, berat. pasti
pasti banyak yang stres kan. Kayak kita itu kayak psikologi manusia kan beda-beda Bu. Itu sih Bu. Jadi kita tuh Pokoknya yang penting itu pendekatan. Tatkala ada pendekatan antara pimpinan dan pegawai, kita anggap bahwasanya tidak ada perkataan bawahan dan atasan, semuanya itu sama. Itu adalah orang tua dan anak, nggak ono atasan bawahan, tidak ada sama sekali dalam keluarga saya, tidak ada sama sekali. Kita perlakukan dia sebagai manusia, kita perlakukan dia sebagai anak, insya Allah dia itu akan melakukan apapun dengan bahagia. Jadi dia merasakan bahwasanya perusahaan ini adalah milik saya bertanggung jawab sepenuhnya. Tatkala ada jelek ataupun api perusahaan itu juga tanggung jawab saya, tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab pimpinan kok. Oh. Terima kasih Bu atas jawab pertanyaan kami. Mungkin itu saja ya. Iya, nanti kalau ada keperluan lagi jenengan coro kasare tanya masalah apa aja yang Masih banyak Bu. Dari cerita ibu tadi, tantangan dunia kerja memang nyata. Tekanan fisik, mental, dan perbedaan generasi. Tapi filosofi yang dipegang ibu tetap, sapa temen bakal tinemu. Kerja keras dan kejujuran masih berharga, bahkan di era artificial intelligence. Kami pamit. Terima kasih Ibu atas cerita jujur dan kekeluargaannya. Ini The Human Side, di balik produksi tahu.